yang akan disampaikan oleh guru kita paling kemudian apa yang akan disampaikan oleh guru kita sehingga kita pulang dari sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta syukur marilah terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan guyuran rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, tentunya besar harapan kita kepada Allah semoga setiap aktivitas kita pada hari ini beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehilapan, kelalaian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita terkadang kurang menyadari bahwa sebagian hari ketika Allah berikan hembusan nafas kepada kita, begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia, banyak begitu kita melalaikan kolbu kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sadar bahwa dengan hembusan nafas itu nanti satu saat akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya senantiasa muhasabah buat setiap diri kita ketika kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberikan kepada kita coba untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan terus berjalannya usia yang ada pada setiap diri kita yang pada hakikatnya semakin berkurang kontrak hidup kita di dunia ini. Semoga setiap kehilapan dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan Allah menghidupkan kita. Kita berdoa kepada semua kalau malam hari ini memang terakhir ya untuk setiap kita. Semoga kita diberikan dalam husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Karim Rasulullah Kamil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli dan para sahabatnya, dan terutama kepada kita selaku umat yang terus untuk belajar setia mengikuti ajaran risalah yang dibawanya, terus mengidahul mahabbah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengistiqomahkannya, mempelajari akhlaknya sekaligus kemarin baca sholat kepadanya. Semoga nasib itu semua kita dihapus sebagai umat yang mendapatkan syafaat terus aktif di pemerintahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirlah para pengurus pengurus sahabat yang saya hormati, Pak Ustaz Sudai, Pak Ustaz Yusuf, Ustaz Amami, dan juga para pemerintah yang saya hormati dan saudara-saudara yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa di malam Ahad kedua kita coba untuk muzakarah, karena nikmat yang paling besar yang kita rasakan ya kita dihadirkan Allah di majelis ini. Karena inilah nikmat yang abadi yang terus akan kita bawa sampai nanti di kehidupan akhirat kita. Sementara nikmat-nikmat dunia sebesar apapun itu akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya, karena tidak abadi, tidak kekal. Oleh karenanya kalau salah satu wa itu nikmat Allah, nikmat itu adalah taat, termasuk zikir maksudnya. Maka kalau hitung-hitung nikmat itu nggak akan ada
Maka waktu yang kita habiskan coba untuk hal yang lebih manfaat bagi kita, tidak hanya untuk dunia kita sampai di akhirat kelak. Dan memang terus kita juga belajar untuk istiqomah dalam ketaatan. Karena salah satu syarat ini, kalau semangat aja, salah satu syarat husnul khotimah harus istiqomah. Istiqomah dalam ibadah itu, kalau salah satu rujukan ayatnya banyak surat silat, sambil surat Al-Aqaf ayat 13-14. Al-Aqaf nanti pembahasannya surat itu sebenarnya ini tentang istiqomah. Karena salah satu hal yang harus kita lakukan istiqomah ini Al-Aqaf. Ya, ayat ke 113 kalau saya tidak salah. Ya, salah satu syarat agar bisa istiqomah itu yang pertama, ya luruskan niatnya, mesti ikhlas ibadah Allah. Salah satu orang yang ikhlas, dia pasti istiqomah dalam ibadahnya. Dan salah satu orang yang belum ikhlas, dia tidak bisa istiqomah. Jadi niatnya luruskan karena ibadah kepada Allah buat diri kita. Kalau misalkan kita ini biasa tilawah Quran misalkan, kalau ikhlas pasti terus menerus. Tapi kalau nggak ikhlas, tertunda, ada jenuhnya. Nah, jadi salah satu syarat untuk bisa istiqomah adalah luruskan niat yang ikhlas dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya. Ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, itu sama dengan ayat 3. Cuma kalau di ayat ini lebih simpel ini. Kalau yang surat itu khusus para wali-walinya Allah. Istiqomah ini. Ayat itu berkaitan dengan para kaum sufa saat itu, sehingga turunnya itu. Akhirnya kata nazar al-malaika, walaupun berkaitan semuanya ayat itu. Saudara-saudara lainnya. Nah, ayat ini mengingatkan kita, Allah memberikan satu informasi kepada kita. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan disiapkan jannahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat istiqomah itu satu, mesti lurus niatnya. Innamal a'malu binniyat. Karena bukan orang yang buat kita, karena agama itu selalu bentuknya ke pribadi, jangan ke orang. Kalau saya orang yang istiqomah, berarti orang yang ikhlas pasti ada amal ibadah yang diistiqomahkan. Para sahabatnya amalan unggulan. Jadi kalau kita ini apa yang kita unggulan? Yang paling kita cintai di dunia apa? Sebagai amal ketaatan kita. Misalkan ketika Rasulullah sedang para sahabat itu ditanya, apa yang paling kau suka di dunia ini? Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan salah satu makna istiqomah menurut versi beliau adalah yakni tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Versinya berbeda-beda. Jadi kalau menurut Abu Bakar Siddiq yang disebut istiqomah itu tidak mensyirikkan Allah dalam beribadah. Kalau menurut Umar bin Khattab yang disebut istiqomah itu konsisten menjalankan ketaatan dan konsisten juga meninggalkan takwa dalam ibadahnya. Jadi istiqomah ini definisinya banyak. Yang paling sederhana konsisten itu, padahal maknanya senantiasa berada di jalan yang lurus. Itu berarti kan nggak bengkak-bengkok gitu, yang mantap gitu. Dan memang nggak mudah satu itu niatnya yang lurus, karena innamal a'malu. Ya, jadi semua pakai adatul harus innama ini memang nggak semuanya amal. Jadi kalau pakai innama, kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu tafsir itu berarti ada kelas itu tidak semuanya. Makanya ada innamal mu'minuna, artinya nggak semuanya orang sudah sampai ke tingkatan itu. Mukmin itu pakai jumlah ismnya, artinya Islam mukminnya sudah, imannya sudah sempurna. Mayoritas pakai jumlah pilihan, jumlah pilihan pakai amanu. Kalau isim, jumlah isimnya kalau dalam bahasa Quran itu berarti nggak akan berubah. Kayak bangku dari awal sampai nanti itu kan isim namanya, benda itu nggak berubah. Tapi kalau pilihan perbuatan itu biasanya berubah-ubah. Nah, maka kalau Quran menggunakan kalimat amanu ini satu, berarti emang menandakan bahwa iman kita terkadang masih goyah. Nah, itu udah bagus, tapi nanti ada peningkatan, ada level.
Satu itu. Yang kedua, tetap berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah agar kita bisa istiqomah. Enggak mudah memang, makanya sampai 17 kali kita minta dalam suratul Fatihah ketika sholat minimal ihdinas siratal mustaqim, agar kita diberikan hidayah oleh Allah agar kita terus berada di as-siratal mustaqim, tetap berada di jalannya yang lurus itu. Sampai ketika sholat subuh pun dalam kunut kita minta aktivitas kita hari itu. Ini yang sering saya sampaikan dalam kajian subuh, saya ulang-ulang biar mengingat betapa kita ini menyadari tidak akan sanggup menjalankan ketaatan tanpa doa sampai dari Allah. Maka ada Allahumma hdini atau Allahumma hdina ketika berdoa. Allahumma hdina bima ada doa ini dimaksud agar hari ini yang kita misalkan tadi pagi, berarti hari ini kita berusaha agar dan meminta kepada Allah agar setiap perilaku kita sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dapat hidayah, kita akan menceng-menceng itu. Maka penting untuk memohon hidayah kalau ada. Di samping hidayah juga taufik ya. Taufik itu kemudahan. Akan ada hidayatul bayan, ada hidayatul taufik. Kalau hidayatul bayan kayak ngaji gini nih, bayan itu keterangan. Kita dapat penjelasan dari Al-Quran, kita tadabburi, kita pahami sampai menyentuh 3 fakultas diri kita, menyentuh jawari, menyentuh qalb dan menyentuh dalam kitab Al-Hikam itu seluruh rasa kita. Aspek amal sholat harus begitu. Nah, cuma minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka taufiqa wal apa doanya? Apa? Ini yang sering saya baca. Di kalau Allahumma inna nas'aluka taufiqa wal hidayah wa nas'aluka istiqomah. Kalau sudah dapat hidayah dan pertolongan Allah, itu kan istiqomah. Karena nggak mungkin kita bisa istiqomah kalau nggak dapat hidayah Allah. Itu penting. Dan ini yang paling berharga. Betapa pentingnya berharganya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya. Termasuk mohon maaf bukan merendahkan ini untuk evaluasi. Kita yang duduk di sini karena hidayah Allah. Ada mungkin orang saudara kita yang sesungguhnya dia punya waktu luang, ada kesempatan, ada kesehatan, tapi enggak dapat hidayah, enggak akan bisa. Karena memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma mengingatkan dan mengajak, selebihnya Allah Subhanahu wa taala. Terus ya orientasinya kepada kehidupan akhirat pasti. Kalau orientasi kehidupan akhirat pasti kalian abadi, gitu ya. Jadi yang selanjutnya yang keempatnya beramal berdasarkan ilmu secara psikologi. Jadi kalau kita melakukan amal soleh, ketaatan harus berdasarkan ilmu secara psikologi. Masih ada berapa? Termasuk manajemen waktu itu juga bagian daripada agar kita bisa istiqomah. Menarik pada dulu ketika kalau saya kenalin kita ya amalan hidup di dunia apa, amalan yang kamu paling cintai ini, yang menjadi andalannya. Semua sahabat punya andalan, ada yang memberikan makan kepada orang miskin, ada yang puasa gitu. Nah Sayyidina Ali memerdekakan Sayyidina, aku senang berpuasa pada hari yang panas gitu. Ini kan termasuk manusia aneh ya. Dalam puasa yang panas justru yang paling disukai Sayyidina Ali adalah puasa. Kalau kita kembali, apa sih yang paling kita senang di dunia? Pecel lele. Urusan perut aja gitu. Yang keduanya katanya aku paling suka pakai daging misalnya itu negara. Yang lebih menarik Abu Darda. Ketika Abu Darda ditanya apa yang kau paling sukai di dunia ini, kata Abu Darda, aku paling suka perutku lapar. Dan aku paling suka aku diberikan sakit pada orang sebelah kanan. Dan paling aku suka berdoa kematian. Kalau masalah beri makan, sholat malam, para sahabat begini amalan biasa. Tapi aku udah punya unikan sendiri. Begitu apa yang paling dia suka? Ternyata yang senang suka yang paling ketika lapar. Lalu ditanya sama Rasulullah, ya benar kenapa? Kau senang kau dalam kondisi yang lapar? Iya karena perut yang lapar itu bisa menerangi hati. Jadi ilmu hikmah hanya sampai kepada perut yang lapar, ilmu itu hikmah. Hatiku menjadi lembut banget kalau beliau. Kalau lapar hatiku menjadi lembut. Kenapa itu? Apa? Ada dia sukanya sakit gitu. Kenapa orang-orang kan nggak suka? Tapi justru Abu Darda itu yang paling dia sukai dari. Lu kenapa dia sukai? Karena kata beliau ya Rasulullah kan aku sakit itu jadi menghapus dosa-dosa.
Jadi kafarat atas dosa-dosa. Ini apunya bulan semuanya. Dari ketika kenapa sebelum kematian dan kematian itu menjadi pintu untuk aku bertemu dengan Zat yang paling dicintai dan paling juga yang ada. Nah kita mesti punya amalan menjadi andalan yang salat malam. Gimana ya? Kita lewatin bulannya. Apa andalan kita? Di mana Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat begitu hebat luar biasa. Ya paling tidak ada amalan istiqomah. Masa istiqomah itu secara bahasa pelajaran memang penting. Kalau sehari terus gitu, misalkan kan kata Nabi pakai bahasanya afdol lagi, amalul afdol. Amalan yang afdol itu lebih utama, yakni amalan yang dilakukan terus-terus imun walaupun hanya kalau itu sedikit ya, walaupun mana hadisnya bukan sedikit kayak pemikiran kita misalkan sedekah 1000 sedikit lah, yang paling terus itu nggak gitu. Inkolan itu maknanya sebenarnya sekemampuan kita. Jadi ambil kalau sekemampuan, bukan semampu kita, tapi sekemampuan. Berarti ambil batas maksimal. Ibarat motor larinya jangan di 40 terus, ambil yang paling maksimal. Misalkan sampai 100 nggak apa, 150 apa selama tidak boleh. Jadi istiqomah itu mantap tapi tidak mandek. Dia naik terus ini progresnya, stabil tapi naik gitu. Kalau stabil kan 40 terus. Ini bukan istiqomah sebenarnya. Jadi kalau istiqomah itu misalnya dari sini ya kita bawa motor nih jalur kendaraan dari sini sampai rel 40 begitu udah kosong sampai induk terus naik 50 terus naik itu progresnya. Kan Allah memang tidak menuntut kesempurnaan kita ibadah, karena Allah tahu betul ketidakmampuan kita dan ketidaksempurnaan kita saat terbatas kita. Tapi Allah menuntut progresnya. Ibarat nilai kalau hari ini 6, misalkan besok dapat 7 terus itu progresnya gitu. Ya sebagai pengantar ini kita ingin membahas tentang surat Hud ini. Ayat ketiganya sebenarnya tentang keutamaan istighfar. Ini berarti jadi nanti istiqomah nih kalau tahu minimal tahu manfaatnya dulu ya. Ayat 1 sampai 3 sebenarnya. Surat Hud ini menarik. Kenal Nabi Hud? Hud itu Nabi itu siapa? Bapaknya siapa? Nabi Nuh. Nuh bin. Benar ya? Benar. Kaumnya kaum apa namanya? Kaum Samud sama kaum Ad. Ini jarang baca Quran nanti ini. Nabi Hud itu kaumnya itu dia hancurkan oleh Allah dengan angin puting beliung 7 hari 8 malam karena keingkarannya. Saya bayangin gitu, kalau angin kayak tornado gitu, itu sampai bangunan yang paling kokohnya hancur, sampai bergelimpangan naik ke atas gitu, lalu dijatuhin lagi gitu. Itu sampai 7 hari 8. Coba kita kalau angin gitu berapa menit biasanya durasinya tuh? Oh iya, nggak sampai 15 menit kan, paling 2 menit aja udah. Iya, orang-orang ada. Kayak ini lah, gempa ini kayak kecilnya lah itu. Nah, paling berapa kuatnya berapa menit itu. Nah ini sampai 7 hari 8 udah hancur ini, putar sama Allah Subhanahu wa taala. Nah maksudnya Al-Quran itu menceritakan tentang cerita-cerita kisah Nabi terdahulu itu agar ada khosyah. Karena khosyah itu rasa takut yang dihasilkan dari keilmuan, dari memahami Quran. Itu baru nanti sifatnya khosyah. Kalau khauf itu dari pandangan mata, misalkan ada macan di depan, dia takut itu. Penglihatan dengan basir ini itu takut, khauf namanya. Tapi kalau khosyah itu dari tarbiyah. Kita memahami Quran, mendalami Quran, Allah cerita tentang neraka kita jadi takut. Nah itu khosyah. Sesuatu hal yang tidak pernah kita lihat, tapi bukan pakai mata ini, tapi pakai. Iya, itu yang susah. Kan mengimani yang pertama kali cara ciri orang beriman dalam surat Al-Baqarah. Dari kalau kita udah mutakin alladzina yu'minuna. Iya, karena mengimani yang gaib itu sulit. Kalau dari penggunaan fakultas diri, kalau masih penglihatan itu sebenarnya hewan. Hewan itu takut kalau melihat. Hewan itu nggak punya akal pikiran, tapi manusia diberikan akal pikiran sehingga dia punya, walaupun nggak pernah dia tahu, nggak pernah dia lihat, tapi punya rasa takut. Makanya kan teman Nabi Musa ya, saya kalau melihat Tuhan baru saya, ini kelas rendah sebenarnya. Kita percaya kalau melihat dengan mata, ini kelas rendah.
Tapi kalau manusia punya intuisi, punya akal, punya qalb, punya fuad, punya lu, itu yang kalau informasi Quran menyampaikan itu sampai menembus di qalbnya. Sehingga sifat khosyah. Khosyah itu akan timbul kalau kita memahami Quran. Enggak kan bisa kalau tanpa memahami. Makanya kan inna yakhsha min ibadihil ulama. Orang yang sifat khosyah itu hanya al-ulama. Al-ulama itu cirinya adalah dia sama dengan karena al-ulama warasatul. Tugas Nabi itu apa sih? Yadluna alaihim ayatihi. Ini ciri dia ini, ciri ulama. Berarti mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Kan itu risalah. Ya, coba di surat Alif Lam ayat pertamanya ini. Hebatnya Quran, maka mudah-mudahan Allah menanamkan kecintaan dalam hati kita kepada Al-Quran. Karena betapa sungguh tidak ada peringatan terbaik, tazkirah terhebat kecuali Al-Quran. Al-Quran itu bisa merubah karakter kita. Itu sifat takwa. Allah menceritakan surga neraka itu memang bentuk rahmatnya Allah. Kan Ar-Rahmanu Allamal Quran. Sifat Ar-Rahman Allah dengan sifat Ar-Rahman Allah mengajarkan Al-Quran. Betapa pentingnya Quran. Yang membacanya saja sudah bernilai ibadah. Cuma belum dapat berkah. Kalau baru membaca pahala pasti karena ibadah. Tapi belum dapat keberkahan. Karena keberkahan itu kalau sudah ditadabburi, maksudnya ditadabburi itu bahasa kita apa ya? Direnung-renungan, dipikir-pikir gitu. Nanti misalkan kayak masuk neraka misalkan narugohil muqadah itu. Narugoh ini pakai idofa, kalimat idofa. Narugohi baca kalimatnya harus arjel. Kalau sesuatu disebutkan dalam Allah berarti apinya bukan api yang kayak kita sih, api yang spesial. Kayak bait itu rumah biasa, tapi kalau bait itu kok itu menjadi luar spesial gitu. Nah ini api neraka itu narullah alladzi tatali'u alal rasa panas itu sampai nusuk ke apidah itu ke dalam. Itu kan tentang surat Al-Baqarah ya. Akhir-akhirnya ya sudah ya. Ya, tentang orang yang amalnya itu demen banget lah. Penyakit yang paling bahaya buku dunia. Dunia itu bukan cuma sebatas materi, jabatan, kehormatan, pengen dihormati, itu juga urusan dunia. Jadi yang namanya urusan dunia bukan cuma sebatas materi. Jadi ada orang yang ibadah karena jabatan sana. Ini pun berarti masih niatnya karena dunia. Atau ingin popularitas misalnya. Ini pun masih urusan dunia. Makanya kan saya bilang kita belajar lah, termasuk saya. Dalam beramal ibadah, ini sebut ibadah, berarti motivasinya cuma dua. Satu, motivasinya karena iman kepada Allah, ini top, ini orang soleh. Kedua adalah orientasinya, motivasinya untuk kehidupan akhirat kita. Ya gampangnya akhirat tempatnya surga lah. Ini udah bagus. Jadi orang beribadah karena ingin mendapatkan hadiah yang Allah berikan berupa bukan yang ibadahnya karena surga, bukan. Hadiah orang niatnya itu karena nanti Allah sudah umumkan bagi mereka yang beriman bertakwa sudah disiapkan sebagai balasannya. Termasuk al-husna. Husna itu maksudnya salah satu tafsirannya adalah dari beberapa tafsir yang saya pelajari, termasuk al-jannah. Orang yang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau dari episode ke belakang kemarin 3 amalan yang bisa mendatangkan 3 pahala besar. Ini merupakan puncak pencapaian kita berbuat beramal. Rahmat Allah, ridho Allah, dan jannahnya Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan Allah wa yubasyshiruhum rabbuhum bi rahmatillah. Tuhan mereka memberikan kabar kepada orang yang melakukan 3 tadi itu. Yubasyshiruhum bi rahmah. Pertama adalah bi rahmah. Allah memberikan rahmatnya, mengguyurkan kasih sayangnya. Ai maghfirah, sekaligus takdirannya, ampunannya. Yang kedua, waridwan. Kan kita hidup cari apa? Cuma 2 ini kan. Mendapatkan rahmat Allah dan ridhonya. Kalau sudah beramal Allah dan Allah siapkan kita wajan nanti lahu biha na'im muqim.
Maka Allah siapkan tempat terbaik juga jannah na'im mungkin yang kenikmatan terus-terusan. Kalau pakai mungkin gitu bahasanya. Kalau di tajwid, kalau diberitain ada disukun panjang, karena yang nikmatnya panjang terus nggak habis-habis. Kalau di dunia nikmatnya sesaat. Nikmat di bahasa dunia apapun makanan, berupa apapun nikmat yang kita rasakan di dunia ada batasnya. Ya makanan cuma sebatas tenggorokan, udah lewat selesai. Mana hubungan suami istri nikmatnya sebatas. Tapi kalau di akhirat, nanti di surga, nah ini mungkin gitu. Makanya kalau pakai Ibrahim Rohi berarti kasih sayang Allah terus-terus, nggak ada batasnya. Itu memahami Quran itu gampang. Jadi kalau pakai itu maksudnya terus-menerus. Ya terus gini, kita masuk alif lam ra. Saya bahas ayat dari ayat 1-nya dulu lah. Biar nanti urutannya bisa alif lam ra. Kalau dari ya sebenarnya kalau teman-teman pakai apa nggak apa-apa, lihat ayatnya. Kalau nanti tajwidnya ya belajar di alif lam, lamnya pakai apa itu? Alif pokoknya namanya ini harus dipotong-potong alif lam ra itu ya. Lamnya lebih panjang biasanya orang tajwid karena ada tanda apa namanya mat. Ya, tanda bendera lah kalau bahasa saya di ibu-ibu itu. Berarti bisa 4 bisa 5. Ra-nya cuma 2 karena berdiri. Nah, alif lam ra semua ayat-ayat muqatta'ah ini pasti kalau ditafsir saking kehati-hatiannya para mufassirin pasti wallahu a'lam bimurad itu karena kehati-hatian mufassirin. Kalau kita kan ngikut-ngikut. Bukan karena hati-hati takut salah ngomong dalam interaksi Quran. Jadi ada ketika itu berarti ada kita tahu nih berarti kenapa para mufassirin mengucapkan itu karena kehati-hatian dan kekhawatirannya takut salah mentafsirkan ayat Quran. Tapi karena pencinta Quran itu pasti ngulik apa sih yang dimaksud ini itu sama dengan kita cinta kesalahan saya bilang pasti harusnya kok begitu ya kok begini ya karena siapa itu ya dan segala macam itu pasti ngulik itu adalah tafsir namanya akhirnya dicari. Nah alif lam ra ini tafsir Ibnu Abbas yang paling gampang setiap ini pasti terujuknya ke Rasulullah. Alifnya Allah, lamnya Jibril, ra-nya Rasul ya menjadi Rasulullah. Semua 14 huruf muqatta'ah itu semua merujuk ke Rasulullah. Termasuk Yasin ya Sayyidil Mursalin yang disebut siapa? Ya Rasulullah karena Allah memuji itu karena hebatnya Rasulullah. Atau alif lam mim sama alifnya Allah, lamnya malaikat Jibril, mimnya Muhammad. Maka kalau baca alif lam mim bayangkan Allah turun malaikat Quran, malaikat Jibril lalu bawa ke Nabi. Itu kalau dijaga ilmu itu bisa dikatakan orang. Bukan cuma sebatas bagus baca tapi membayangkan rasa kita bahwa Quran diturunkan dari Allah dibawa malaikat Jibril langsung ke Nabi ke Muhammad di sini kan. Tuh. Jadi alif lam mim bisa nangis juga. Baru alif lam mim itu nangis. Itu hebatnya Quran. Coba alif itu a ma b lam b mim itu juga punya asal huruf sendiri. Dalam ilmu Quran. Semuanya kalau cinta Quran, subhanallah betapa kagumnya tentang kehebatan Al-Quran. Sekarang Sayyidina Umar bisa berubah cuma kalimat toh. Alif lam ra saya tidak banyak yang jelas kalau ini berarti penjelasannya biasanya Allah rincikan pada kalimat berikutnya. Kenapa ulama mengatakan misalkan gini surat Yasin kok ya Sayyidul Mursalin karena ayat berikutnya Yasin innaka laminal mursalin innaka hitobnya kak dalam sesungguhnya engkau maksudnya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama begitu hebatnya itu mengganti makanya Quran nggak bisa dipotong-potong harus ada satu paragraf satu itu nggak bisa dipotong-potong. Nah kalau potong-potong nanti kalau nanti biasanya mau potong-potong ya memahami sepotong-sepotong. Nah bagus akhirnya Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin qadir. Itu terjemahnya. Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi ini uhkimat itu susunan itu rapi banget. Contohnya gini dah. Ini kalau sama saya di Fatihah aja. Coba belakang itu hampir sama M dan dulu waktu sekolah itu belajar apa namanya yang belakangnya sama itu. Wih apa namanya itu? Coba di Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahirabbil alamin. M. Ar-Rahmanirrahim. M. Lagi. Dari sini aja udah luar biasa. Kalau orang yang benar cinta Quran ya Allah.
Allah, betapa hebatnya. Dan walaupun kurang cerita neraka, dia akan, walaupun kita baca berulang-ulang, punya dimensi berbeda. Misalkan Al-Qari'ah cerita neraka, Al-Ghasyiyah cerita, Iza Zulzilah cerita, begitu semakin luar biasa. Cuma karena kita kan nggak pernah meneliti itu. Alif Lam Mim Ra baca aja, tapi nggak ada rasa ya Allah bahwa Allah menurunkan Quran lewat baca lewat Rasul, itu dirasa kita. Ya Allah, betapa sesungguhnya mulia. Mbak, jadi muhkamat ini susunannya itu rapi banget. Tidak ada. Makanya kalau orang sering baca Quran pasti kalimatnya tipis banget. Kalau pengen bahasanya enak ya sering baca Quran. Usibat ya Allah. Terus Fussilat itu diperjelas sampai dari hukumnya pun teratur banget. Misalkan dalam pernikahan segala macam dia ada muhkamat namanya, ada mufassalat itu dirinci banget penjelasannya. Itu bayina. Miladun hakim, ini saya singkat aja kalau ini. Nanti di ayat ketiga yang saya maksud. Miladun hakimin yang diturunkan dari sisi, kalau diterjemah dari sisi Tuhan yang maha bijaksana. Coba pakai miladunna. Kalau di samping, kalau bahasa itu indi, tapi enggak pakai min indi hakim tidak. Coba kalau yang ngerti bahasa Arab, di samping itu indi, tapi ayat Quran pakai miladunna. Kalau pakai miladunna berarti ini spesial, sesuatu hal yang spesial yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti orangnya pun disebut ilmu diberikan oleh Allah namanya ilmu ladun, ilmu yang spesial. Jadi Quran ini spesial buat kita. Bacanya luar biasa. Dari turunnya biladun hakim dia bijaksana dan meneliti. Khabir itu meneliti. Tidak ada kata-kata, tidak ada satupun cacatnya dalam urutan Quran. Saya munakosahnya, munasabahnya, itu urutannya dia menarik banget. Coba surat-surat di juz 30 kalau ya Allah betapa menariknya. Dari Al-Hakumut, tengahnya wal asri, bawahnya wailul, benar ya? Benar. Coba itu astagfirullah, kalau kita banget memahami betapa Allah menyusun kalimat yang begitu dan diperjelas. Nah, setenang ini berarti satu, ini sebenarnya formula hidup tenang, formula yang hidup bahagia. Satu berarti Allah tak butuh ilmu baru ini ke Rasulullah. Agar kamu, maksudnya yang dimaksud kamunya adalah bagian Nabi Muhammad SAW. Dengan kita memahami Quran, satu tadi ada muhkamat, ada mufassalat, sehingga kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Jadi kalau ingin mengenal Allah cepat, Quran. Mengenal Allah, makrifat kepada tercepat, memahami Quran. Allah kan sering mengenalkan diri lewat Quran. Zatnya diri lah kalau bahasa kamu ini. Misalkan ini saya sampaikan, siapa sih Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalkan ya kursi ini yang sering kita baca. Atau di Fatihah ini, makanya Fatihah itu 4 asma Allah. Yang lain paling 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaum 4 nih. Nah, uniknya kalau ayat-ayat yang awal turun di ayat awal Makkiyah itu belum menggunakan lafaz Allah, tapi Fatihah mengenal Allah dulu. Alhamdulillah maksudnya Allah. Siapa Allah? Rabbul. Nah, tahu dong? Ini tauhid rububiyah. Dari uluhiyah nanti ke tauhid rububiyah. Berarti Rabb itu saya sering ulang-ulang, yang menghidupkan kita, yang memberikan kita proses hidup, yang memberikan kita nafas, yang mengatur jantung kita, kedipan mata kita, yang memberikan kita rezeki, bahkan yang memelihara kita, yang mendidik kita, bahkan ada yang mematikan. Dan kita punya sifat keduanya, Ar-Rahman. Kita punya Rabb, pemelihara kita, mendidik kita yang welas asih, punya rasa kasih sayangnya juga Rahim, nggak habis terus-terusan. Bagaimana ngomongnya? Makanya saya bilang, ya Rabb, saya menjadi hambamu saja senang banget. Aku jadi sebagai hambamu saja sudah senang banget. Aku punya Rabb yang maha kasih sayang yang beda terbatas, terus-terusan. Nah, berapa tuh? Allah, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, terus Malik
Ya, nanti raja di hari pembahasan kita tadi. Maknanya bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek dalam ilmu tajwid, tapi nanti pemahamannya beda. Kalau di Malikin Nas kan pendek. Tuhannya Malikin Nas, maksudnya jawabannya. Walaupun secara makna sebenarnya nggak begitu dipersalahkan oleh para. Nah, tapi kalau satu ilmu tajwid ya tetap salah. Maka kita bacanya mesti ilmu tajwid biar tambah berkahnya. Wah kan boleh juga dibaca Malik Yaumiddin dari pendek. Ya sah secara hukum pemanaan ya. Tapi kalau hukum tajwid tetap salah karena harus matobi yang benar. Kalau dibaca pendek, Malik menguasai seperti ini. Menguasai dia punya keterbatasan. Makanya Malik Nas hanya menguasai manusia. Jadi kekuasaannya terbatas. Tapi kalau pakai makna panjang, kekuasaannya nggak terbatas. Contoh begini lah. Presiden kita siapa hari ini? Prabowo misalkan, dia menguasai kita, tetapi dalam hal-hal tertentu saja. Urusan dapur itu dia menguasai kita. Enggak, jadi manusia punya kekuasaan sehebat apapun tetap terbatas. Tapi Allah Malik, dari mulai hal yang kecil, saat rambut kita jatuh juga dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak perlu kita, apa yang kita butuhkan besok Allah tahu. Nah kalau kemarin kita baca Bismillah, kan? Saya ingin biar kata ini berisi nih, karena kata ini kan membuka Quran sekaligus membuka mata batin setiap insan. 7 ayat itu konsep hidup kita. Kemarin dari Bismillah enggaknya, kemarin kita bilang itu muraqabah. Berarti kalau Bismi di mindset kita, di rasa kita Allah menatap kita, Allah melihat kita. Kemana-mana merasa dilihat dan diawasi oleh. Coba gini, kalau kita kerja diawasi oleh bos, kira-kira kerjanya main-main apa serius? Makanya setiap perbuatan baik yang penting kata Nabi awali dengan Bismillah, maksudnya biar ada berkahnya. Yang kedua biar pekerjaannya kita lakukan secara maksimal karena kita dilihat oleh. Jadi kalau B berarti kalau B itu sudah ada muraqabah. Kalau kita kata sahur Bismillah, Allah makan aja Bismillah. Makanya banyak benar Allah nggak di. Jadi kalau udah Bismillah berarti satu dengan nama kekuatan Allah, lalu dengan pertolongan Allah, dengan nama-nama itu sungguh itu tinggi. Jadi merasa muraqabahnya gitu. Ya Allah, kemana-mana CCTV itu tidak ada. Allah tahu khabir ya. Khabir itu sesuatu yang di luar kemampuan kita, hal yang kecil. Yang kita siarkan, yang kita ada terhadap kita Allah itu tahu, sehingga setiap perbuatan hendaklah pada Bismillah. Maksudnya biar satu, biar ada berkah. Karena kalau enggak terputus barokahnya, kata Nabi bahwa atau kabar. Dan kedua adalah berarti kalau sudah Bismillah berarti sesuatu hal yang baik maksudnya kita lakukan secara maksimal. Yang terbaik seperti kita diawasi bos. Yang ketiga kalau sudah Bismillah berarti tidak menuruti hawa nafsu. Belajar dari makan dan coba baca Bismillahnya bener sunnah, tapi ikutin nafsu lah kita makan masih. Makanya Bismillah kita ya kalau lulus. Berarti ini bukan dasar kita suap. Dari Bismillah aja nggak lulus. Bismillah bok wala. Kalau udah Bismillah nggak boleh ngikutin hawa. Kalau ngomong juga sama. Kalau udah Bismillah jangan marah-marah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah masa Rahman-Rahim marah. Coba sudah mengataskan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi sambil marah. Ya maksudnya marah yang tidak benar ya. Karena ada marah yang dibenarkan syarat nggak apa-apa. Tuh bahasanya kasar, bahasanya menyakitkan. Kita nggak bisa. Makanya Rasulullah kenapa? Rasulullah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kata-katanya dipilih. Bagaimana tidak menyakiti perasaan orang lain. Coba surat-surat Abasa itu. Ya surat-surat 30 lah coba di mananya dibaca Abasa wa Tawalla. Rasulullah kedua itu karena selalu mukanya masuk gitu. Rasulullah itu mukanya selalu buka masuk kan. Ada sahabat yang buta nih datang ke Rasulullah, kebetulan miskin memang. Terus ada para tiga orang Yahudi 12 lah ingin konsultasi dengan Rasulullah. Nah Rasulullah berpikirnya sama, kalau ini kan orang biasa ketemu, ini orang-orang putusannya. Maka ini penting, maka Rasulullah selalu membuang mukanya ke yang ini, yang orang Yahudi, orang Yahudi. Nah sama Allah Nabi itu nggak boleh. Jadi itu selalu nggak boleh ketemu pasang. Maksud itu nggak boleh gitu. Ya Allah. Padahal
Orang itu buta, dia juga tahu kalau Nabi menurutnya dia nggak tahu, tapi dia seorang Nabi nggak boleh bermuka masam di depan orang lain. Warna itu terus itu. Kan kalau sebenarnya, kalau kita sering muka manyun apa sih ya bahasanya? Ya kayak kesel gitu lah. Itu 32 saat di muka kita itu mati. 32 saat itu mati kalau kita sering wah gitu lah. Cepat lah. Tapi kalau senyum 17 saat kita hidup. Khusus di muka. Jadi kalau senyum saat 17 saat di muka, dia jadi awet tua udah segini mah. Udahnya melewat. Makanya senyum itu adalah ibadah buat diri kita, ngawatin muda senyum. Sedekah kita katakan. Ya jadi buat kita Coba katakan saya lah. Kita ini kalau ngeliat orang dulu itu kan kita yang suka ya. Dan kita jangan begitu, kita jadi gitu nggak enak. Innani lakum minkum nadhirun innani sesungguhnya aku Nabi Muhammad maksudnya aku ini pakai mutakalim wahdah. Tapi pakai penekanan nunnya dua ini, bukan ini. Sebenarnya tidak cukup, tapi innani penekanan. Pakai nun sakilah namanya diperkuat. Sesungguhnya aku gitu kata Allah. Laku bagi kalian nadhirun mungkin. Nadhir itu memberi peringatan. Tugas kita ini tugas para dai. Tugasnya memberikan peringatan lewat Quran. Misalnya cerita neraka itu berarti nazir, peringatan. Sisa kubur, ada kubur, kiamat itu berarti itu namanya nazir, peringatan. Rasulullah mengatakan itu. Lalu Bashir itu memberikan kabar gembira kita surga. Jadi kalau dari ayat ini pasti Quran itu dua-dua nih, aja. Muhammad, Fusilat. Terus Rasulullah menyampaikan beribadah jangan kepada yang lain. Karena kalau makhluk ini dua, yang satu cuma kalau beribadah hanya kepada Allah saja. Innani alla ta'budu illallah. Ingatlah hanya beribadah kepada Allah saja. Daripada yang lain. Orientasi tadi, Bang. Salah satu syarat untuk bisa istiqomah, orientasinya mesti benar, niatnya mesti benar, motivasinya mesti benar. Hanya karena dia sama lah saya bilang kalau di fikih Imam Syafi'i membatasi dengan niatnya kita pasti lillahi ta'ala. Kalau di zikir-zikir semua ulama ahkam pasti lillahi anta, bahkan ada kata Allahumma di awalnya bukan lillahi. Salah satu Imam Syafi'i, para imam lain itu pakai Allahumma. Jadi pakai doa wa ilahi anta, ini Allahumma anta maksudi. Itu ada sebuah ulama begitu. Maka orang kalau ada yang banyak disalahin, itu ada turunannya dari ulama. Kalau Aisyah bukan dari jadi pakai ilahi. Tapi kalau Allahumma anta maksudi itu jadi doa. Sesuatu kepada Allahumma awalnya itu bentuknya doa. Kalau ilahi itu pengakuan dalam banget sebenarnya. Pakai ilahi, pakai ya mutakalim wahdah. Tapi kalau pakai yang mutakalim wahdah dekat tapi jauh tapi masih ya dekat dari itu masih merasa gitu. Tapi kalau sudah nggak pakai itu kedekatan yang luar biasa. Nah jadi fungsi Nabi, tugas Nabi adalah memberikan peringatan kepada kaum, kepada kita, makanya dengan peringatan-peringatan, tazkirah tentang kematian, tentang segala macam. Lalu juga memberikan basyir, memberikan kabar gembira. Makanya kalau ulama pasti di sini tujuannya. Kalau wali cuma basyirnya saja. Karena kalau para wali perilakunya cuma syukur, nggak ada sabar. Kalau wali perilakunya cuma mau jadi wali. Jadi syukurannya nggak ada sabar. Maksudnya apa? Ada sakit, alhamdulillah. Nggak punya duit, alhamdulillah. Banyak masalah, alhamdulillah. Itu wali Allah. Jadi kalau mau jadi wali Allah dapat yang nggak enak-enak menurut kita, udah alhamdulillah. Nah, itu syarat juga. Kalau kita mau masih sabar, berat banget sabar ya. Sabarnya sampai gimana? Ya. Makanya wali mah dikasih sakit ya Allah terus ya Allah jika ini kamu pernah hidup saya ya. Penyakit panas badan itu pembakar dosa kan tadi. Jadi kalau badan kita lagi panas ya. Itu berarti lagi membakar dosa-dosa kita. Maka kalau wali doanya gitu ya Allah jika memang sakit ini menjadi penghapus dosa saya, pembakar dosa terus kan masa panas itu tubuh saya ya udah gitu. Kalau kita kan nggak berani ya.
Begitu panas ya Allah sembuhkan sakit saya. Kalau kata Buddha tadi, kalau senang sakit kenapa? Karena sakit adalah kafaratnya, penebusnya dosa. Nah kalau kita pengen ya Allah alhamdulillah. Jadi kalau mau jadi wali tanpa sabar tapi penuh rasa syukur. Karena nggak ada yang nggak enak buat dia. Semuanya di dunia ini enak walaupun menurut masyarakat manusia pada umumnya, karena mereka sudah menjadikan surga dunia ini menjadikan surga sebelum surga yang sebenarnya. Dan yang mereka lihat bukan ujian, tetapi siapa yang memberikan ujian itu, zat yang paling dia. Orang kalau udah cinta kan itu nggak sakit, walaupun pada dasarnya kan menulis gitu. Nah ini yang saya rasa. Wa anistaghfiru ini ayat ketiganya, ini formula hidup bahagia berarti satu mesti ibadah ya. Al-Quran. Saya kira memahami Quran ya. Makanya saya bilang ya termasuk saya kalau belajar untuk ya, sambil doa jadikan Quran sebagai minimal lah, baca rutinitas tidak terus. Yang penting lah. Ambil waktu senggangnya. Kapan kita senggang untuk baca Quran walaupun jauh. Nah kita pahaminya di majelis ini. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum matan hasanah ila ajalin musamma wa yufiqu lahu fadlan. Wa anistaghfiru rabbakum. Ini kan keren untuk beristighfar. Pakai innya satya ya. Wa anistaghfiru, kalau bahasanya apa sih? Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini kan sulasi tambah tiga alif, sin dan ta. Kata kerja asalnya ghafaro, menambah alif, sin dan jadi is berarti bimana tolak. Artinya ada kesungguhan. Kalau lagi istighfar itu mesti iya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kenapa istighfar? Summa tubu ilai. Begitu istighfar, kenapa tobat gitu? Kok nggak tobat dulu baru istighfar ya? Ini kan istighfar dulu baru gini. Salah satu tafsiran kenapa ayat ini Allah memerintahkan ini, mohon buat perenungan kita jadi tanda ayat itu. Nanti menjadi istighfar. Karena kalau istighfar ini berarti kita memohonkan memohon ampunan Allah, maghfirahnya Allah atas dosa kita masa lalu. Ini istighfar. Makanya saya bilang, agar istighfar kita berisi ketika baca astagfirullah, pikiran itu coba putar kembali, flashback perjalanan kehidupan kita sampai hari ini kita istighfar. Mulai dari akhir balik, astagfirullah. Paling ingat-ingatlah kesalahan kita di masa lalu kita. Kalau cuma di lisan, siapapun bisa. Maksudnya biar zikir ini lebih terasa oleh kita. Walaupun memang kalau berita zikir Allah ini. Kalau ternyata amal ibadah ahsanu amalan kualitasnya. Tapi kalau zikir ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsiran. Dzikran ini pakai maf'ul mutlak namanya. Katsiran berarti zikir yang banyak. Beda ini. Kenapa? Pemahamannya, edukasinya berarti orang kalau memang zikir dia kualitas banyak zikirnya. Itu jadi kalau dia sedikit berarti zikirnya enggak berkualitas. Zikran itu kualitas dan tandanya kasiran. Orang zikir yang ya pakai maf'ul mutlak namanya. Jadi maf'ul itu maknanya satu kesungguhan. Zikran. Jadi istighfar kesungguhan mengulang kembali perjalanan. Jadi istighfar itu memohon ampun kepada Allah dosa atas dosa-dosa masa. Nah taubat dosa yang akan datang. Kita sudah minta ampun dulu, makanya kan ada itu tidak mengulang lagi. Nanti saat taubat tidak mengulang kesalahan lagi, azam kuat dalam hati. Ya istighfar apa saja. Nanti banyak taubat. Jadi taubat Islam, istighfar tanpa taubat pendusta kata Nabi. Maksudnya kalau istighfar taubat itu ada perubahan. Misalkan kita baca istighfar gini. Begitu lisan kita astagfirullah, kita mikir ya Allah, tadi nggak usah jauh-jauh. Tadi misalkan saya sholat subuhnya kesiangan, astagfirullah, ajam nih taubatnya, karena taubat itu amal hati. Besok saya nggak akan ulangi lagi. Itu
Atau tadi johornya ketiduran, astagfirullah, ingat ya besok saya mau ajam tuh. Kan syarat taubat itu mesti ada niat untuk tidak mengulangi terus begitu. Nanti lama-lama kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kadang ya masih begitu dari istighfar tapi besok masih ada lagi belum taubat kita. Apalagi taubatan nasuha masih jauh banget. Taubatan nasuha itu sampai jangan bukan cuma menghilangkan pekerjaannya, menghilangkan rasa dari pekerjaan itu. Misalkan kecanduan di pinjam. Kalau cuma berhenti pekerjaannya, tapi rasa masih ada, itu belum taubatan nasuha. Karena nanti begitu punya uang, dia mulai lagi. Jadi taubatan nasuha itu sampai rasa nikmat maksiat itu pun hilang, itu baru taubatan. Karena berarti apa taubat dibilang iya kalau punya duit. Begitu punya duit, mulai karena nikmatnya masih terasa. Jadi nikmatnya maksiat sampai nggak ada sampai hilang, itu baru taubatan nasuha. Tapi ini tahapan sama tadi. Kalimatnya summa sama summa stakmu tadi. Jadi summa itu ada tahapan-tahapan, ada proses tarbiahnya. Gak mungkin kan kita langsung bisa istiqomah pelan-pelan dulu. Makanya dulu para ulama bimbing jikiran misalkan 33 dulu, nanti naik sekian, nanti sekian. Sebenarnya ini proses itu summa. Nah bukan wa. Kalau pakai wa apa berarti langsung. Sama dengan wa anistabru summa. Kalimatnya kata sambungnya pakai summa terus gitu. Karena kita mah ada dosa yang kita lakukan nggak sengaja maksudnya. Cuma kalau istighfar itu memang amalia zahir, kalau taubat amalia batin, bersihin dari dalam, taubat namanya. Makanya kan salah satu makna tasawuf tak itu taubat, dan itu pintu gerbang untuk membersihkan batin kita. Karena taubat sampai di hati ini bersih, nggak penyakit nanti bersih. Taubat. Ya istighfar lah, istiqomah. Coba kalau kita sering Rasulullah berapa kali? Ini sunnah yang paling gampang nih. Maksudnya ada surahnya gitu teman. Rasulullah dalam satu ayat 150 berapa? 70 ya. Ya, kita ambil 100 ke tengah-tengah. Kalau 70 tanggung 100. Coba kita sehari semalam istighomah berapa? Kalau angka kita bisa ngejar 100 Rasulullah saya juga bisa. Nah tadi muatannya ada taubat nggak begitu? Walau Rasulullah udah masuk banget. Kita mah yang luar biasa ada saat istighfar. Maladhi mal istighfar, barang siapa yang maladhi istighfar. Nanti ayatnya coba ini kalimatnya ini bonusnya. Kalau kita sering istighfar, kalau kita taubat, yuma tikum mataan hasana ila ajalin musamma. Allah bukakan kebaikan semuanya tentang apa saja. Rezeki macet, istighfar, lancar. Semua Allah buka. Ila mata'an hasan. Yumatikum mata'an hasan. Allah buka. Kalau kemarin malam Kamis kita ngambil dari apa zikir kita ini dari mukti, dari Wahab dan muktinya. Bagi mereka yang pensiun. Pokoknya tadi. Nah hari ini kita buka salah satu lah rezeki itu dari Kenapa? Karena maksiat yang kita lakukan itu yang menghambat datangnya rezeki. Dosa kepada siapa? Satu, ibadah kita masih banyak kesyirikan. Ini yang kadang-kadang belum kita taubati. Coba kalau malam atau sempat sholat malam. Ini kan malam itu tempat paling indah buat Tuhan. Misalkan gini doa Allah, mohon ampun kepada ya Allah jika selama ini ibadah bukan karenamu ya Allah. Hamba sholat masih karena yang lain. Saya baca Quran masuk itu taubatin terus gitu. Ya pakai bahasa kita aja. Saya ibadah masih karena segala macam misalnya orang lain misalnya satu gitu. Yang kedua dosa yang itu orang tua. Itu penghalang. Kenapa hidup kita tidak tenang? Mungkin dosa kita kepada orang tua yang belum kita tobatkan. Ya Allah, pastilah kalau anak mau punya salah. Makanya kan pernah saya bilang ya ini salah satu membuka pintu berkah
setelah ini mau jamaah di sini aja. Setelah kalau lagi sendiri, kalau lagi berjamaah kan jangan ke rumah nanti di masalah. Kalau mau ya, ilmu pribadi masalah. Setelah Allahumma anta salam baca Rabbil Fili baca Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika bismillahir rahmanir rahim wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baca Rabbil Fili wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbil Fili 4 kali barulah baca salam. Minimal Fatihah, kalau mau kondangan buru-buru minimal apa yang saya itu dah. Terus lagi doain orang tua. Apalagi salah satu, karena kita di generatif nih, saya gandeng ke amaliyahnya Habib Umar. Salah satu amaliyah perilakunya, karena kita ngikut ulama itu bukan cuma zikirnya, tapi juga kalau bisa ada perilaku yang kita ikuti biar berkah. Salah satunya itu sangat bakti sama ilmunya. Di Umar itu, wah baktinya luar biasa. Nah kita yang gitu sih. Nah kalau yang sudah tiada kan berarti bakti kita dengan mendoakan tadi. Juga Rabbil Fili wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Setelah Allahumma anta 4 kali. Jadi istighfar gitu ya. Dimatikum matasan, dibukakan semuanya. Ila ajalin musamma, ini urusan dunia tafsirnya. Berarti sampai batas waktu yang ditentukan, maksudnya di dunia kita. Jadi coba orang yang istighfar dan tobat di dunia ini diberikan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, semuanya dibukakan pintu-pintu kebaikan, hasanah, kebaikan semua yang dibuka. Wabil khusus mudah menjalankan ketaatan. Kalau ngaji enteng, sholat enteng, nggak rasa berat. Itu yang maksud rezeki terbaik. Kita ini rezeki, mindset kita penduit terus sih masalahnya. Kita bisa enteng mengalahkan agama itu rezeki yang hebat luar biasa. Saya bilang ini yang abadi. Kita punya uang 100 juta dunia itu nggak abadi, tapi bisa duduk di majelis saya luar biasa orang-orang mulia. Dan orang yang husnul khotimah itu ini cirinya. Buat kita diberikan enteng aja dalam taat ke masjid, enteng ke masjid. Terus kebaikan-kebaikan sampai dicabut nyawa. Dari tanda husnul, dan itu tanda orang selamat kita. Kita mah kadang-kadang mau mengajar ada pihak-pihak kalau kondangan sertup. Cirinya terus dan mau tangan saja dibukakan kebaikan-kebaikan. Jadi selalu bisa berbuat kebaikan dan kebaikan yang amin dan diberikan ya itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik namanya. Gampang saja, enteng saja. Kenapa kalau sholat malam kita berat? Nah itu persoalan kita. Karena ada beban dosa yang kita lakukan. Nah terus istighfar yang lainnya. Ya istighfar yang mana saja. Saya yang kemarin di Adama juga saya paling senang. Karena Ustaz tadi semua pakai doa. Doa saya dulu istighfar. Itu yang paling berasa. Itu salah satu istighfarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi yang memanfaatkan barang siapa dibaca sore sekali, kalau dia tinggal pagi dia husnul. Nanti kalau dibaca pagi sore dibaca meninggal pagi dia husnul. Apa ini? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa lika mastata'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa sih ini? Ini ikut Rasulullah dari istighfarnya. Beda, Rasulullah pakai Allahumma coba. Wah, betapa tawadhunya Rasulullah. Kalau lihat doanya Rasulullah, saya jangankan Rasulullah ya, baca doanya kita baca itu Ibnu Qayyim berdasarkan dari di akhir-akhir kitabnya itu kan doa di Imam As-Sajidiyah, astagfirullah, semua muji Allah, enggak sudah sampai dia lupa untuk kepentingan pribadinya. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah kalau doa muji Allahnya banyak sampai lupa untuk kepentingan dirinya. Kembali ke kita. Kita muji Allah dikit, minta ya, itu kita. Maka tanda kealiman seseorang dia banyak memuji Allahnya dan doanya sendiri. Itu tanda kealiman. Karena ada begini, ini hadis itu sebenarnya. Barang siapa yang memuji Allah terus sampai dia lupa untuk kepentingan dirinya, Allah berikan yang lebih daripada yang ini. Ya. Sama dengan baca Quran. Kata Nabi, man saghal, istighfar itu sibuk.
Barang siapa sibuk qiraatil Quran sehingga dia tidak sempat meminta apa yang dia inginkan, Allah berikan lebih daripada apa yang dia inginkan tersebut. Jadi kalau sibuk baca Quran, nanti Allah berikan lebih. Sampai lupa kita doa. Coba kalau baca Quran kan emang nggak bikin doa apa? Baca aja. Ya. Walaupun boleh dijadikan tawasul. Tawasul terbaik lewat Quran. Lewat qiraatil Quran. Makanya kalau ditanya itu kan sama Allah ya sawaba qara'na minal Qur'anil azim wa surat Yasin misalnya. Ya Allah jadikan pahala bacaan Quran ini untuk yang meninggal itu boleh. Yang surat Yasin dah karena saya sebut itu karena yang dibaca surat Yasin. Termasuk Fatihah. Allahumma inna tawassalu di suratul Fatihah wa bi Fatihah wa kalau malam nanti akan kita baca begitu. Jadi tawasul dengan ayat-ayat nonton tuh boleh. Ya jadi dibukakan. Ini di dunia diberikan ketenangan. Tafsiran ini ketenangan, maksud hati tenang. Orang yang memperbanyak istighfar. Serius ya? Kalau Rasulullah 70 kali kita 700 kali ya. Walaupun bandingannya antara yang 70 dan 700 kualitasnya hebatan mana? Yang 70 Rasulullah pasti. Kita 7.000 sekalipun dibandingin lah jauh banget. Ya batu koral sama batu permata tetap aja lebih hebat batu. Tapi ini akan jadi renungan kita. Jadi ya kita orang yang berumah kesalahan, khawatir. Ini ada kekhawatiran, ada hope. Hari ini kita mendapatkan hal yang tidak nyaman kita. Itu bukan semata ujian, tetapi karena akibat perilaku diri kita sendiri. Saya kan kalau masih di dulu sudah pikir kan sering berbahas musiknya nih. Saya bilang ibu sering kesel sama suaminya, nanti di sini pukul-pukul Quran. Sering kesel sama ngaji mulu. Maksudnya kapan gitu? Iya. Bila jadi bersama saya di dunia nih. Ini kan luar biasa nih juga. Sama dengan tidak pernah minum. Nabi Nuh kan waktu itu ya astagfirullah innahu kana kan kondisi keadaan umatnya satu kering kerontang lah, kemarau panjang, semua kering, nggak ada buah, itu nggak ada buah. Terus anak-anak juga nakalnya luar biasa. Akhirnya ya begitu munajat kepada Allah, cuma semua banyak baca istighfar. Enggak hujan diturunkan. Wayub bin amal bahkan amwal, wayub bin amwal ini jamak. Kalau tambah lagi hartanya. Banyak orang kalau banyak istighfar, kayak si Hasan Basri itu, termasuk Imam Syafi'i ya cerita. Kalau di sini mah sering kalau kita mah seseorang yang 3 permintaannya, 1 minta yang sudah lama nikah belum dikaruniain anak, termasuk seorang bapak lah ceritanya. Yang kedua ada orang yang hajatnya usahanya pengen lancar gitu mana enggak. Yang ketiga dia kepingin apa? Yang ketiga ya, jadi semuanya kalian sama cenderung membaca ini hebat ini. Tapi istighfarnya tadi sambil sholat. Wa nastaghfiru summa nyapa semua ini proses gitu maksudnya ya. Pelan-pelan berarti udah istighfar dengan lisan, berarti ada perubahan sikap. Oh yang kemarin itu tadi sering sebelumnya kesiangan, sekarang pelan-pelan kata bapak. Yang jawabnya sering terus, yang dari bawahnya bagus berarti nambah ke sesunnah-sunnahnya. Termasuk menambah amalan sunnah di samping cara meraih rahmat Allah. Karena pada sini begitu. Aku berikan cintaku kepada hambaku yang sudah melakukan hal yang aku wajibkan, lalu dia menambah dengan nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Allah berikan rahmat kepada mereka. Ini nama-nama termasuk daripada mafatihul arzaq, membuka pintu jalan rezeki kita. Rezeki itu termasuk ilmu yang kita dapat yang tahu kita. Ya istighfar yang mana saja yang kita bisa atau yang mau nggak selalu lagi. Coba saya baca 3 kalimat ini karena nunggu ya. Astagfirullahaladzim. Udah muter ya Allah, mereview kesalahan kita selalu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa awatu al-hayyul awatu al-qayyum. Waktu milih dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bayangannya. Jadi astagfirullahaladzim membayangkan masa lalu dosa-dosa kita. Alladzi la ilaha illa
Huwal hukum, kita meyakini bahwa Allah lah yang bisa hidup, Allah yang mengatur, Allah yang mengurus, yang ampunannya lebih besar daripada dosa-dosa. Itu ada sebuah opini. Lalu wa atubu, dosa dari ujung rambut sampai ujung. Oh, sampai ujung rambut. Itu dia. Kalau cuma wasal gitu mah, bukannya salah tapi kurang. Cuma memang zikir itu tanda zikir kita kualitas berarti zikirnya banyak. Coba kalau sekarang zikir kita banyak sedikit. Kenapa zikir kita sedikit? Wah, lu kalah dihantui sama pikiran bukan sama setan. Jadi jangan banyak-banyak nanti keras. Gitu tuh kadang tuh bisikan si Wanas nih. Zikir mah jangan banyak-banyak, yang penting ini sudah gitu. Makanya di istiqomah kalau 11 erat itu ada akal yang dulu biar terus minimal istiqomahnya tadi. Istiqomahnya di situ selalu nambah. Itu bagian dari istiqomah. Angka-angka. Wa yu'ti kulli fadlin fadlan, ini ada nanti Allah berikan karunia-Nya. Fudul. Itu tadi akan disiapkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang istighfar itu di dunia diberikan bahagia, tenang hidupnya karena terampuni dan maghfirah Allah. Bahkan kalimatnya lahu maghfirah. Kalau lahu dulu baru maghfirah, itu berarti lamnya itu lam ikhlas. Berarti pemberiannya spesial banget. Kalau secara bahasa maghfiratul lahu mestinya. Tapi lahu maghfirah bagi mereka nalarnya dan taksirnya. Kekhususan ya semuanya orang. Spesial buat orang yang itu. Allah berikan spesial bagi mereka yang berisiko. Ya termasuk kita yang menyadari kesalahan dosa kita, minimal ada dari 5 waktu sholat kita di bulan hari ini yang saya sampaikan. Minimal ada tempat kita, kayak kalau standar angka jumlah Rasulullah berarti ya 100 kali. Ada waktu yang kita sempatkan minimal 70. Ya, yang 3 mudah-mudah itu sebelum ya Allah, pengen lancar usaha lah menghalangi datangnya ini dari sisi. Jadi sebenarnya bulan ini nggak tahu saya juga kan dari kemarin malam kita ngobrol saya tentang apa pintu 3 pintu rezeki Allah yang kita kira ya ada gimana ya minimal ini lebih maksud saya biar Allah itu sadarnya kuat minimal kita mumet banget dalam kondisi ya masih begini, saya punya Allah, benaran Allah. Yang penting kalau dari pintu rojak belum dapat, dari pintu mukti. Ya, zikir, taat, baca Quran, Allah kasih itu. Dan mukti itu pemberiannya nggak dibatas oleh Allah. Suka-suka Allah. Cuma kapan waktunya terserah Allah. Makanya kalau Ustaz kadang ceramah dibayar gede, kadang ceramah dibayar. Baca surat Yasin biasanya ada angkanya. Kadang 50.000, kadang 100.000. Karena itu al-mukti, makanya nggak boleh kita nanti. Biar itu rezeki dari Allah sendiri. Ya, nggak dikasih pun jangan brengsek, gua kan udah capek, udah tambah. Ya, nggak jelas. Ini namanya Ustaz tambah pihim. Oh iya, 20 sidim. Nggak ada Allah, ngabang-ngabang alhamdulillah. Nanti Allah jadinya baik. Yakin kalau al-mu'ti ketaatan kita akan diberikan jalan lain. Mungkin orang yang dikata orang nggak bisa nolong kita, ada orang yang lain. Kan nanti ya rezeki min haitsu ayat 1000 dinar wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan. Orang yang takwa dikasih makhraj. Makhraj itu exit, pintu keluar. Dari semua persyaratnya. Yang penting takwanya aja. Takwa ya begini lah. Banyak sifat namanya Pak Sayyidul Istighfar. Kalau bisa saya mau apa? Sayyidul Istighfar. Walaupun nanti maghrib sekali, nanti subuhnya sekali. Karena itu manfaatnya buat pengantar husnul Fatimah. Jadi istiqomah ibadah itu mengatakan selama 5 dan cirinya orang itu enteng untuk berbuat kebaikan. Mata alasan kalau sifat itu gampang saja. Terus juga doa istighfar ini atau baca istighfar yang doa istighfar itu juga yang menjadi sebab kita mendapatkan husnul. Jadi sama dengan Allahumma ya Rabbi ya Allah ya husnul doa, tapi nggak ada ikhtiar kita. Doa tanpa ikhtiar sebenarnya tanpa guru anginnya doang nggak bisa ya. Harus dengan ada ikhtiar kita. Karena begitu kita doa sesungguhnya agar kita memaksimalkan usaha kita. Minta banyak rezeki ya usaha harus rajin. Minta banyak rezeki tidur mulu lah rezeki dari mana jalannya. Selalu ada jalannya. Ya. Kalau Rasulullah jalannya hebat. Rasulullah anak yatim, kalau cerita secara basyariahnya, karena ini skenario Allah. Anak yatim, gak punya harta, tapi Allah janji, aku cukupkan hidupnya.
Dengan cara apa? Coba dari masih kecil Allah perjalanan bagi Nabi Muhammad dicukurin hartanya setelah umur nikah sama setelah Khadijah umur berapa? 25. Iya, baru Allah kirimkan setelah Khadijah dunia yang dicukupkan oleh Allah melalui perkawinan. Makanya kalau kawin cari ya ini sunnah. Kalau yang satu miskin, yang dua miskin, pusing pasti itu. Lah ini aja orang pembangga, lalu dapat lagi. Wah itu mah nafsu banget. Itu sebenarnya Allah, ntar beneran lagi janjian kaya. Jadi kalau perempuan mencari laki-laki soleh, kalau laki-laki dari wanita, ada bercanda. Ya jadi buat kita itu sebenarnya jangan dibikin doa juga boleh. Allahumma anta rabbina idzal taqaddam. Tapi dipahami ya. Coba pengakuan ana abduka ya Allah, aku ini hamba-Mu. Tapi di mana tadi? Nanti di artinya, dengan terjemahnya. Wa ana abduka ya Allah. Saya adalah hamba-Mu ya Allah, aku abduka. Itu yang kata Rasulullah. Sekarang karena Rasulullah ahli Quran, memang penerima Quran ya, yang turun dari zat yang maha mulia di bawah yang makhluk yang paling mulia lagi diterima oleh yang manusia yang paling mulia bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang dekat dengan Quran, menjadi Quran itu orang yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Walaupun tingkatan kita mah baru yang baca, kita zikirnya baru nyebutkan ya, baru nyebut belum mengingat ini bagus. Nah zikir itu artinya dua. Kalau dijihatkan keluar, kalau di dalam ada ke dalam, jadi zikir itu maknanya dua. Makanya saya bilang tadi, kalau kita astagfirullah ini keluar, ini dakwah namanya. Misalnya coba kita zikir bareng-bareng, misalkan malam ini ya, astagfirullahaladzim, kan orang berhentuk. Ibadah itu dakwah namanya. Jadi ada hantaman dimensi keluarnya. Terus kita membayangkan cara kita ke dalam. Jadi zikir itu jangan cuma keluar ke dalamnya, iya kayak gitu. Atau baca la ilaha illallah misalkan, tidak ada, kalau bahasa saya ini, teman-teman tidak ada orientasi hidup saya kecuali Allah. Tidak ada yang saya tuju kecuali Allah, itu la ilaha illallah. Atau kalau masih teman-teman dunia, tidak ada yang paling saya cintai kecuali terus lakukan itu, mengulang terus ulang-ulang, nanti hati kita lepas dikit-dikit kecintaan kepada dunia semakin berkurang. Nah tujuan kita apa? Kalau ibadah mohon maaf, ini terasa saya dulu masih pengen dapat pujian orang, tapi sekarang sudah kalau tidak ada orientasi, tidak ada tujuan kecuali Allah, tidak ada ibadah yang sedang baca untuk Allah terus begitu. Dan memang harus diulang-ulang. Jadi ulang-ulang itu memang kekuatan yang luar biasa, sehingga tertancap dalam kalbu kita. Makanya zikirnya terus-terusan. Perintahnya zikron, kasiron, zikir yang so banyak aladina kiamat, wa kebutuhan wa ada. Oh, zikir mau bebas, kapan saja. Kalau sholat mah ada waktunya, zikir mah kapan saja, di mana saja, jumlahnya berapa? Allah mengkontrol bagi zikir semuanya. Ya begini nih yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya saya janji Pak kalau ini mengajak zikir istighfar 700, lalunya 700 kali. Itu ya. Salah satu khusus teman-teman. Salah satu memulihkan hati kita, lalunya kalau sendiri 700 kali. Ini proses mencapai manusia. Tapi nanti di mana tadi maka tidak ada yang saya tuju tidak ada yang saya kalau bahasa Sunda apa yang biasa teman-teman ngerti itu lah. Walaupun mandala itu bukan hanya tidak Tuhan ya, tidak ada yang saya tuju kecuali Allah, tidak ada yang saya ibadahi kecuali tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah itu. Kalau tidak ada yang saya cintai kecuali hanya Allah. Nanti sampai puncaknya zikir fana, tidak ada wujud saya, yang ada cuma nah itu namanya Pak Mufila sudah. Itu yang disebut udah nggak melihat makhluk itu, udah nggak ada. Hakikat kita ini nggak ada. Kita ini nggak ada, cuma diadakan. Maka kan itu gimana? La mawjud. Iya. Padahal nggak boleh kan secara langsung nggak boleh. Itu kekuatan di hati. Yang di hati malah dikeluarin. Sebagian itu nggak dikeluarin, harusnya. La ilaha illallah. Itu mah dalam hati aja kayak tadi. Ada yang wujud selalu wujud, tapi jadi kita pun hilang. Itu maksud para ulama. Ya, kalau saya mah kan masih benar-benar dunia, tidak ada saya cintai kecuali Allah misalkan. Ya tergantung kita. Kita ini makhluk lain pernah lah kalau bahasa saya. Jika kita saya di mana apa nih yang paling kita yang membuat kita lalai kepada Allah ini apa nih gitu. Kalau dunia ya kurang-kurangnya sahabat ke dunia sebenarnya. Kalau tujuannya masih mohon maaf ingin popularitas, segala macam, ya tujuannya.
Jadi Lailatul bisa bermakna itu, kalau maknanya luar biasa. Ya mungkin ini yang saya sampaikan. Yang terakhir mungkin kalau saya terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan kontribusinya untuk acara besok, santunan buat acara muacatnya. Sebenarnya acara tahunan yang kegiatan rutinitas kita ini kan mansana sunatan hasanah, menjadi tradisi baik yang terus diikuti. Mudah-mudahan kita bawa nanti diikuti oleh terus, itu akan pahalanya mengalir terus. Ya terima kasih yang sudah memberikan infak sedekahnya untuk acara esok. Yang diberikan besok ibu karena di bawah tidak bisa digabung, maka kita bisa seperti tahun kemarin untuk acara 35 orang. Jadi diberikan besok pagi. Ya semoga jadi amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat di surat Al-Fajr, Fa'amman aqwa taqa wa saddaqa bil husna fasamyassiruhu lil, waduh kemudahan lain. Aqwa dan takwa, orang yang aqwa memberi yang banyak, takwa ibadah, fasamyassiruhu lil yusra, Allah akan berikan kemudahan minimal. Kenapa kita membuat acara tahunan seperti ini? Minimal singgungan Allah dalam surat Al-Maun ini kan akan kita aro'aital ladzi yukadzibu badzalika yadul. Kita nggak mau disebut pendusta agama, maka yang seberapapun kontribusi kita, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi setiap diri kita. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Yang terakhir kita doa semoga seluruh apa yang telah diberikan kontribusi untuk kegiatan di Majelis Taklim Syaratul Umam ini, baik di tempat ini maupun pada saat malam Kamis, diberikan menjadi satu deposito tentang akhirat kita. Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, anak yang soleh dan soleh. Allah Subhanahu wa taala hadiniya wa lillahi wa barakatuh. Fatihah. Yang besok tidak di majelis ya, tapi zikir di rumah Kang Samsul. Besok acara Kamis ditarik di rumah Kang Samsul. Ya bagi yang mau berangkat malam nanti jajan-jajan lah, kita berangkat ke sana. Ya mungkin ini yang bisa